Bro dan sis, untuk melahirkan lebih banyak lagi anak-anak muda PSI yang siap bekerja untuk rakyat, PSI membuat sebuah program sekolah kader untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan para kadernya. Selengkapnya akan disampaikan oleh Sis Isyana Bagus Oka selaku Ketua DPP PSI sekaligus Kepala Sekolah Kader PSI, dan Sis Samara Amani selaku Ketua DPP PSI. Terima kasih Sis Danik. Terima kasih Sis Danik. Berkat Sis Danik, aku jadi bisa satu frame dengan kepala sekolah kader kita. Sis Samara bisa aja. Kami yang terima kasih banyak karena Sis Samara bisa meluangkan waktu hadir jauh-jauh dari New York untuk merayakan ulang tahun ke-6 PSI bersama-sama di sini. Pasti dong Sis Isyana. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Sis? Kita akan meluncurkan Sekolah Kader Solidaritas Indonesia. Seperti yang Sis Samara dan Bro dan Sis tahu, sumber daya manusia adalah kekuatan utama partai politik. Karena itu amat penting bagi sebuah partai untuk memiliki kader yang bersih, berintegritas, dan menganut nilai yang sama. Betul Sis, partai politik juga membutuhkan kader-kader yang piawai, berwawasan luas, dan terampil dalam berbagai hal. Semua itu menjadi bekal seorang kader untuk masuk ke dunia politik. Nah, bekal inilah yang ingin diberikan PSI melalui program Sekolah Kader Solidaritas Indonesia. Tujuannya menciptakan sistem kaderisasi yang baik untuk menguatkan kader-kader PSI. Sistem kaderisasi ini akan diikuti semua pengurus dan kader PSI di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Untuk itu, perlu ada terobosan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Sekolah Kader Solidaritas Indonesia bukan sekolah kader biasa. Sekolah kader ini mengedepankan pengalaman belajar yang berbeda, yakni melalui sebuah aplikasi khusus langsung dari telepon genggam kader PSI. Di masa pandemi seperti sekarang, cara ini makin tepat untuk digunakan. Pembelajaran secara online atau daring bisa diikuti kader-kader PSI dimanapun ia tinggal. Ditambah lagi dengan keleluasaan memilih waktu belajar agar tidak mengganggu tugas kepartaian lainnya. Pengurus dan kader PSI akan memulai perjalanan di aplikasi ini sebagai kader tunas. Ada 3 tingkatan pembelajaran, yakni tingkat dasar, tingkat madya, dan tingkat paripurna. Di masing-masing tingkatan akan ada beragam materi yang relevan, mulai dari pengenalan terhadap PSI, politik dasar, hingga strategi pemenangan pemilu. Materi yang ada juga akan diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan singkat. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman tentang materi yang dipelajari. Setelah sebuah materi selesai, akan ada kuis untuk mengetes pengetahuan kader yang bisa diikuti berulang kali, sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti exam atau ujian. Hasil ujian akan menentukan lulus tidaknya seorang kader di masing-masing materi. Setelah lulus ujian, untuk semua materi di tingkat dasar, seorang kader bisa melanjutkan pembelajaran ke tingkat madya. Gelar kader tunas akan meningkat menjadi kader dasar yang ditandai dengan perubahan avatar di aplikasi dan penyematan PIN virtual kader dasar. Demikian pula saat seorang kader menyelesaikan tingkat madya, ia akan mendapatkan gelar kader madya dengan PIN virtual kader madya. Puncaknya, setelah seorang kader menyelesaikan tingkat paripurna, ia berhak menyandang gelar kader paripurna, yang juga ditandai dengan penyematan PIN virtual kader paripurna. Namun, perlu diingat, selain melalui aplikasi, ada pula tugas lapangan yang harus dijalani untuk bisa naik tingkat. Pendaftaran Sekolah Kader Solidaritas Indonesia bisa dilakukan di bulan Desember, sementara proses pembelajaran akan dimulai pada awal Januari 2021. Setelah mengikuti program ini, diharapkan kader-kader PSI memiliki wawasan memadai dan keterampilan mumpuni dalam berpolitik dengan tetap menerapkan nilai-nilai PSI. Semua ini merupakan bagian dari keseriusan PSI menyongsong pemilu 2024. Berbekal ilmu serta persiapan dalam berbagai aspek lainnya, PSI akan mampu meraih sukses di tahun 2024. Yakinlah
semua usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil. Mana solidaritasmu? Aku PSI.